Setiap hari kita syahadat, menyatakan keimanan tapi semu, palsu. Tidak ada ingat-ingatnya sama Tuhan. Itu yang menyebabkan hati kita tidak tenang. Akhlak kita, pribadi kita, yang dikatakan bahwa di perguruan figur atau suri tauladan kita itu junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak beliau itu akhlaknya Al-Quran. Nah, kita murid kalau sudah ngefans sama junjungan Nabi besar kita jadikan sebagai suri tauladan kita. Harusnya kalau menyatakan cinta sama Allah, kita harus mengikuti sifatnya, akhlaknya, ajarannya junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Menjadi rahmatan lil alamin itu yang pertama adanya di dalam seluruh badan jasmani. Bahwa kita mendapatkan amanah 7 sifat yang Allah titipkan ke dalam badan rohani sehingga kita melihat dengan sifat penglihatan Allah. Kita mendengar dengan sifat pendengaran Allah. Kita berbicara dengan sifatnya kalamullah. Kita bergerak, kita duduk, kita diam dengan kodrat irodatnya Allah. Kita bisa paham akan sesuatu yang diajarkan dengan sifat ilmunya Allah. Kita bisa bergerak karena dengan daya hidupnya Allah. Paham ya? Jadi artinya apa? Kalau sudah paham seperti ini, jaga amanah. Jaga amanahnya Allah. Sifat-sifatnya jangan dipakai untuk maksiat. Itu loh. Kalau sudah paham gini, kita akan lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Makanya diturunkan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Allah memberikan contoh suri tauladan kepada manusia bahwa inilah yang dikatakan hamba Allah yang sebenar-benarnya. Hamba Allah itu harus tahu diri di hadapan Allah Ta'ala. Jangan semaunya. Kalau belum kenal dahulu mungkin kita melihat seakan-akan penglihatan ini milik kita. Makanya kita sembarangan melihat. Maka di dalam penglihatan itu ada pintu masuknya nafsu supiyah. Nafsu supiyah itu nafsu yang suka mengajak manusia untuk memiliki sesuatu yang bukan hak miliknya. Maka orang mau mencuri, mau ngambil uang yang bukan hak miliknya, mau ngambil uangnya fakir miskin, sampai dibela-belain korupsi. Itu karena penglihatan. Suka melihat yang serba mewah, serba bagus, tapi lupa tidak pernah bersyukur siapa yang menciptakan. Kan seperti itu. Kalau orang belum kenal yang namanya amanah sifat penglihatan, ketika melihat barang sesuatu yang serba indah, maka yang keluar daripada ucapannya, sungguh indah barang ini. Tapi ketika orang paham amanah penglihatan ialah sifat penglihatan Allah Ta'ala, maka yang terucap dalam ucapan hamba ialah Allah Maha Besar. Allah Maha Besar.
Jadi bukan hamba yang dilihat, tapi yang menciptakan. Paham nggih? Kalau sudah seperti itu, insya Allah tidak akan masuk kesan di dalam hati kita keindahan dunia. Paham nggih? Nah, itu. Disinilah lengkap sudah uraian 3 nama suci kita. Jadi setelah paham bahwa kita ini mempunyai proses kejadian 3 nama suci, berarti kita juga paham di dalam badan jasmani kita ada 3 bagian. Oke. Yang pertama badan jasmani, yang kedua badan rohani, yang ketiga 7 sifat mulianya Allah Ta'ala. Kenapa dititipkan kepada manusia? Agar manusia bisa mengenali Allah dengan sifatnya. Di dalam manusia itulah tersimpan rahasia Allah Ta'ala. Di mana rahasianya? Ya di sifatnya Allah Ta'ala ini tadi. Coba kita sering tafakur, ya. Kita punya penglihatan. Karena dengan sifat penglihatan Allah Ta'ala. Artinya apa? Berarti di setiap gerak langkah kita Allah mengawasi kita. Nah, itulah gunanya tafakur. Kalau sudah setiap gerak kita diawasi Allah Ta'ala, ya harusnya kita yang tahu diri, malu mau berbuat ini itu. Malu apalagi mau berbuat maksiat. Malu apabila lupa sama Allah malu. Harus punya malu. Allah ini kan meliputi kita. Allah meliputi setiap apa yang diciptakannya. Allah kan tidak jauh dari kita. Jangan hanya mengucap syahadat tapi tidak paham apa yang dikatakan. Mengucap syahadat tapi tidak menyaksikan. Kan sama aja bohong. Orang bersaksi tapi tidak ada yang dilihat. Dikatakan bersaksi palsu. Asyhadu alla ilaha illallah. Artinya apa? Saya bersaksi. Kalau bersaksi berarti menyaksikan. Kalau menyaksikan di mana? Allah meliputi kita. Di dalam maha ruang yang meliputi kita. Loh, itulah kesaktian yang sebenar-benarnya. Kalau sudah bersyahadat berarti kita harus bisa merasakan kita selalu diliputi Allah Ta'ala. Makanya ya harus selalu ingat. Jangan hidup semaunya saja. Bangun tidur bukan Allah yang diingat, cari air minum, lari ke kamar mandi. Bangun tidur itu bersyukur sama Allah. Ya Allah, terima kasih telah Engkau berikan rezeki kehidupan hari ini. Semoga hari ini bisa hamba lalui dengan ibadah, dengan taat kepadamu ya Allah. Nah, barulah hidup barokah. Ini ndak, bangun tidur yang diingat ke kamar mandi, cari air minum, sarapan, berangkat kerja, pulang capek istirahat, hari-hari seperti itu. Yang menjaga ruh ketika kita tidur Allah Ta'ala bersama Rasulullah. Ketika sudah datang tiba waktunya, Allah mengembalikan ruh ini tadi ke dalam badan jasmani lah itu loh kita kok tidak ada bersyukurnya. Makanya di dalam ilmu perguruan kita diajarkan cara bersyukur kepada Allah Ta'ala. Cara bersyukur yang pertama, kita harus taat, tunduk
patuh kepada syariat. Apa yang diperintahkan syariat yang ada di syariat harus kita jalankan. Itu tanda bersyukur. Waktunya sholat 5 waktu dijalankan, ya. Ada orang azan cepat berangkat, jangan sok lewat. Capek, lupa. Nah, waktunya sholat 5 waktu kerjakan. Itu tanda kita bersyukur. Ini kita diberikan badan jasmani, berarti kita wajib bersyukur dengan cara beribadah. Karena ibadah itu menunjukkan bahwa kita ini hamba yang taat. Makanya mau bersujud di hadapan Allah Ta'ala. Jangan ditinggalkan sholat itu. Itulah tanda kita mau sujud, bahwa kita ini mengakui bahwa kita ini rendah di hadapan Allah Ta'ala. Dibaiki dulu ibadah zahirnya. Kemudian diajarkan pula di dalam perguruan agar kita bersyukur secara rohani. Bagaimana caranya? Kita harus mensyukuri setiap kodrat irodatnya Allah yang bergerak menghidupi badan jasmani kita dengan cara merasakan keluar masuknya pergerakan napas yang ada di dalam badan jasmani kita. Karena setiap hembusan napas nanti ada pertanggungjawabannya. Jangan main-main. Dikiranya tidak ada tanggung jawabnya kayak. Setiap hembusan napas akan dipertanyakan oleh Allah Ta'ala. Engkau pakai untuk beribadah atau engkau lupa bersyukur kepadaku? Itu pertanyaannya. Karena apa? Tanpa kehendak Allah Ta'ala, yang dinamakan napas ini tidak akan menghidupi kita. Itu gak usah jauh-jauh bersyukur itu. Gak usah nunggu dapat uang, gak usah nunggu dapat suatu hadiah yang terlihat oleh mata zahir kita. Nafas disyukuri, gak usah jauh-jauh. Dirasakan. Makanya kita ini, perguruan kita ini mengajarkan kepada seluruh murid untuk mengolah rasanya. Agar apa? Agar lebih peka dengan yang menghidupi kita. Kalau sudah peka, maka kita akan banyak bersyukur. Kalau kita banyak bersyukur, maka akan timbul mahabbah. Dinamakan cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kalau sudah cinta, kita ringan mengerjakan ibadah. Itu makanya kenapa orang susah ibadah, karena dalam hatinya tidak ada cinta kepada Allah dan Rasul. Itu masalahnya, tidak ada cinta. Mengucapkan syahadat, mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, tapi di dalam hatinya tidak ada sama sekali Allah berarti kan hanya di ucapan saja. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak kufur, banyak lupa, ibadahnya tidak menghasilkan budi pekerti yang luhur. Ibadahnya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan maka sudah dibilangkan bahwa sholat itu mencegah perbuatan. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.